Jazakallah khair. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Teman-teman semua, seringkali orang datang ke saya ya untuk bertanya kenapa mereka hari ini dimiskinkan oleh Allah. Ya, hari ini dimiskinkan sama Allah. Lalu saya bilang sama mereka, kalau hari ini dimiskinkan Allah, dibikin melarat, dibikin sengsara, seharusnya bersyukur, saya bilang. Seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena orang-orang yang merasakan dibikin miskin, dibikin melarat, dibikin sengsara, itu adalah orang-orang yang Allah lagi tunjukin jalan menuju surga. Allah. Iya, orang jalan menuju surga. Terus dia nanya, dalilnya apa? Ya, saya bilang dalilnya, silakan baca surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Baik. Artinya adalah, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, itu dia. Ya, jadi Allah nanya kan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya kan? Mungkin bahasa simpelnya gini, ente pikir ente masuk surga, ente belum miskin, belum melarat, belum sengsara, belum terguncang. Sampai nih ya, sampai Rasul. Ini sampai Rasul dan orang yang beriman bersama Rasul. Kan kalau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang beriman saat itu kan imannya lebih bagus dari kita. Iya benar nggak? Kan orang-orang yang dijamin surga, ya kan? Iya. Orang-orang yang sudah dijamin surga sama Allah sampai keluar dari lisannya adalah kapan mata nasrullah. Berarti kesimpulannya ujian miskinnya, ujian melaratnya, ujian goncangannya udah hampir bikin mereka mau putus asa kan? Udah di ujung nih. Sampai dia ngomong mata nasrullah. Kapan sih ditolong? Ya kan? Iya. Kalau kita punya masalah besar, lalu kita biasanya udah di ujung-ujung putus asa. Biasanya kan kita ngomong begini, kapan ya kok rezeki datang ya? Kapan ya hidup gue enak lagi ya kan begitu ya? Udah di ujung-ujung nih gitu. Tapi Allah tegaskan ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, sekarang bagaimana caranya menghadapi ba'sa'i wa ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu? Bagaimana caranya menghadapi kemelaratan, kesengsaraan dan guncangan? Kemelaratan, penderitaan dan guncangan bagaimana? Inilah rumus Al-Qur'an ini. Yang makanya Allah bilang kan di surat Al-Qamar 17, 22, 32, 40 walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sudah kami mudahkan Al-Qur'an untuk mereka yang mau belajar. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Di sini 214. Caranya menghadapi ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu Allah jelaskan di surat 3, 142. Allah. Kalau tadi kan 214. Sekarang 3, 142, dua yang di tengahnya mundur ke belakang. Jadi ngapalinnya gampang, Mas. Benar ya. Kayaknya silakan dari baca. nomor-nomor ayat itu sendiri punya misteri ya, Ustaz ya. Punya misteri. Habis ini nanti saya kasih dua ayat lain yang saling berhubungan begini juga. Silakan. Ini ayatnya sama, Mas, depannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Baik. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, jadi
Bagaimana menghadapi ba'sa wa dharra'u wa zulzilu? Allah bilang jihad dan sabar. Allah. Kita berdosa, saya terutama ini usikum wa ya nafsi bittaqwallah, saya 18 tahun kerja di perusahaan yang tidak halal. Jadi kalau hari ini diuji susah, diuji miskin, 18 tahun menikmati uang haram, hijrah tahun 2017, sekarang 2021, baru 4 tahun susah. Baru 4 tahun susah, baru 4 tahun miskin. Ya jihad dulu dan sabar. Jihad dan sabar. Gitu. Jadi teman-teman semua coba ingat Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu sakit berapa puluh tahun coba. Iya kan? Terus menurut sejarah nih ada dua nih ya. Ada yang bilang di tahun keempat dia sakit, ada di tahun ketujuh ya. Istrinya nanya nih antara dua nih, kita beriman sajalah. Urusan benar tahun keempat atau tahun ketujuh nggak penting nih ya kan. Yang penting adalah ini jawabannya Nabi Ayub nih yang istimewa. Istrinya bilang, wahai suamiku, engkau kan Rasul, engkau kan Nabi, mintalah sama Allah. Kamu sakit, minta sama Allah supaya disembuhkan. Jawabannya Nabi Ayub apa coba? Kita udah hidup enak berapa puluh tahun. Menurut riwayat dijawab 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Jadi hidup enak 20 tahun atau 40 tahun. Ya. Terus istrinya jawab begitu, 20 tahun atau 40 tahun ya, menurut dua riwayat ini ya. Lalu Nabi Ayub bilang, ya sudah, berarti kan kita udah lebih lama hidup enak. Ya, udah lebih lama hidup enak. Jadi kalau sekarang sakit baru 4 tahun, nantilah di tahun ke-20 atau di tahun ke-40 saya baru minta biar balance. Hidup enak 40 tahun, hidup susah 40 tahun balance. Kenapa? Karena rasa takut. Dan tahu nggak teman-teman semua, ini nanti ada di surat Al-Qasas, surat 28. Saya lupa ayatnya, nanti saya carikan, saya kirim di grup. Nabi Ayub itu minta sembuh. Ya. Setelah apa coba? Setelah penyakitnya itu merusak hati gitu ya. Mengganggu hati. Kalau penyakit ini mengganggu hatiku, bagaimana aku bisa beribadah khusyuk kepadamu? Itu doang permintaannya. Makanya disembuhkan oleh Allah. Jadi kalau menurut kisah ini ada belatung-belatung di badannya kan, belatungnya itu masuk ke hati. Nah, kalau kita kiaskan ke saat ini, kalau kita sakit, kalau kita menderita dan penderitaan itu sampai merusak hati, silahkan minta sama Allah. Merusak hati yang akhirnya ibadah kita jadi tidak ikhlas, ibadah kita jadi nggak khusyuk. Kalau sakit itu belum merusak keimanan kita, berarti sebetulnya kesulitan kita belum sama levelnya dengan Nabi Ayub kan. Belum sama gitu loh. Baru apa ya, baru miskin 4 tahun ya kan. Belum nyesek-nyesek banget kok, biasa aja gitu ya kan. Setelah kayak 20 tahun baru miskin 4 tahun belum nyesek-nyesek banget ya, berarti belum sama dengan Nabi Ayub. Belum rusak nih hati itu. Belum rusak. Jadi teman-teman semua ini 2 ayat istimewa. Jadi kalau teman-teman hari ini diuji miskin, diuji susah, diuji melarat, diuji terguncang, dihina orang dan lain-lain, bersyukurlah karena ini caranya Allah menuntun kita menuju surga. Asalkan kita mau terus berjihad dan bersabar. Ya, asalkan kita mau terus berjihad dan bersabar. Guru, punten, mungkin bisa didetailkan kembali yang dimaksud jihad, termasuk di sini aplikatifnya seperti apa ya? Apakah turun ke medan perang gitu? Bagaimana Guru? Ya, ini kan 2 ayat ini, terutama surat Al-Baqarah 214 ini kan asbabun nuzulnya waktu perang Khandaq. Ya kan? Udah bulan puasa. Bulan puasa kan mereka puasa semua. Ini kan Ramadan. Perang Khandaq itu terjadi selama bulan Syawal. Dan selama bulan Ramadan mereka menggali parit kan. Yang lebar paritnya tuh minimal 6 meter. Yang dalamnya juga minimal 6 meter supaya kuda nggak bisa loncat, dan kalaupun nyemplung kuda nggak bisa naik. Sepanjang pinggiran kota Madinah. Berapa kilo gitu loh. Coba bayangin. Inilah yang disebut kemiskinan. Sudah dalam kondisi miskin, mereka kan di Madinah belum mapan-mapan banget gitu ya. Terus menderita lagi. Kenapa? Lagi puasa, panas terik,
lalu terguncang hatinya. Kenapa? Karena ada ancaman kafir Quraisy yang hendak membantai orang Madinah. Bayangin. Jadi teman-teman semua, ini jihadnya saat itu lagi begitu. Nah, sekarang kita jihadnya di areanya masing-masing. Karena perintah jihad sesuai dengan surat An-Nisa ayat 74, fayuqtal au yaglib. Jihad yang pilihannya cuma dua, menang atau mati syahid, belum ada kan sekarang kan. Saat ini kita jihadnya masih jihad ekonomi, jihad keilmuan, jihad dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Ya. Kita belum ketemu surat 4 ayat 74. Fal yuqatil ladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqtal fi sabilillahi wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azim. Kita belum nyampe nih ke ayat ini. Jihad yang pilihannya cuma dua, menang atau mati syahid, belum sampai. Jihad kita hari ini cuma baca Al-Muluk tiap malam. Iya. Ya kan? Jihad kita masih berusaha menghafalkan Quran, masih belajar baca Quran supaya benar, masih jihad ekonomi, cari rezeki yang halal, meninggalkan yang haram. Ya enggak? Masih amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad kita masih di situ sekarang. Silakan jalanin terus. Yang hari ini meninggalkan kerjaan di riba, sekarang terus dagang somai, ya sudah, maksimalkan dagang somai dengan cara yang halal, somainya dengan kualitas yang terbaik, sehingga setiap kali orang makan mereka langsung alhamdulillah enak gitu, sehingga yang keluar dari mereka adalah doa gitu kan, bukan dagang sembarangan yang begitu orang beli, orang itu langsung nyesel gitu loh, aduh nggak enak ya, nyesel belinya kan gitu kan, ya kan. Nah, kita masih jihad di situ. Silakan aja yang hari ini masih kerja kantoran, kerja dengan maksimal. Jangan hitung-hitungan sama gaji. Gaji saya kan cuma UMR, jadi kerja saya segini aja. Oh, nggak bisa. Saya sudah bahas surat 22 ayat 31 beberapa pekan yang lalu kan, bahwa beribadahlah sepenuh hati tanpa menyekutukan sesuatu. Dan bagi saya, kerja, bagi kita semua, kerja adalah ibadah. Jadi kalau kita ibadah, kerja adalah ibadah, maka mengharapnya apa? Mengharap ridha Allah. Meskipun gajinya cuma 1 juta, tetap kerja maksimal. Supaya apa? Supaya dilihat Allah. Ya, surat 9 ayat 105. Bekerjalah kamu untuk dilihat Allah. Karena kita bekerja untuk dilihat Allah, bukan kerja untuk dapat gaji. Wa quli malu fasayarallah. Astagfirullah. Bukan dapat gaji ya, Guru ya. Iya, gaji itu bonus. Siap. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Itu dia. Terus siapa lagi yang melihat? Begitu juga Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, jadi kita bekerja itu untuk dilihat Allah, dilihat Rasul, dan dilihat orang-orang beriman. Nanti kalau ada orang beriman yang melihat kita, wah ini kerjanya bener nih, direkrut. Kan bisa begitu balasannya, Mas. Iya kan? Nah, ini bukan berarti kita kerja nggak ngarep gaji ya. Karena gaji mah kan sudah dipastikan. Kalau kita kerja mah sudah pasti dapat gaji. Tinggal kualitas kerja kita harus dilihat, harus jadi standar kita untuk dilihat Allah. Gitu. Jadi jihad kita hari ini ya di situ, Pak. Mas Rocky hari ini ngajar di sekolah, ya ngajar dengan kualitas terbaik. Teman-teman yang hari ini kuliah, ya kuliah dengan semangat yang tinggi gitu. Yang hari ini ngapalin Quran sampai maksimal. Yang hari ini berjuang untuk Al-Muluk tiap malam, ya kita muncul Al-Muluk tiap malam gitu. Ya kan, dengan segala perjuangannya. Gitu. Jadi jihadnya kita seperti itu ya, Guru ya. Iya, hari ini masih di sana. Hari ini masih di sana, tapi siap-siap saja teman-teman semua, kita bakal ketemu tuh. Ketemu surat 4 ayat 74 dan surat 9 ayat 52. Tapi kapan saya nggak tahu. Saya nggak ada niat memprovokasi, tapi saya cuma mau ngajak teman-teman semua untuk mempersiapkan mental. Kita bakal ketemu surat 9 ayat 52. Surat 9 ayat 52. Ya. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Iya, kita bakal ketemu itu, Mas. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kita bakal ketemu itu. Tapi kapan saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau lihat sunnahnya, lihat sejarahnya, insya Allah pasti terjadi.
Bukan insya Allah lagi, pasti terjadi. Ya, dengan izin Allah pasti terjadi. Cuma kapan itu nggak tahu. Teman-teman persiapkan diri aja. Persiapkan diri, persiapkan ilmunya, persiapkan mentalnya, persiapkan imannya. Jangan sampai begitu perintah itu datang, kita malah takut mundur ke belakang. Ya kan? Nah ini kan rugi jadinya. Ini orang-orang yang rugi. Karena pasti kok, pasti ketemu. Gitu. Ya. Terakhir teman-teman semua, saya mau kombinasikan surat 4 111 dan surat 11 114. Oh, yang tadi Menarik, angka yang kembar. iya. 4 111. Surat 4 111. Baik. Artinya adalah, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini pernah saya bahas, Mas. Iya. Barang siapa berbuat dosa, maka dia berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat surat 11 ayat 114. Hud ayat Hud 114. Kalau tadi 4 111, kalau ini 11 114. Iya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang. Dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Oke. Perbuatan baik. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik, amal soleh, ya kan? Perbuatan baik kan amal soleh kan? Ya. Sesungguhnya amal soleh menghapuskan kesalahan. Lihat ya, tadi kalau di surat 4 ayat 111, semua kesulitan karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena kesalahan kita kan, karena bikin salah, akhirnya muncul kesulitan. Nah sekarang ternyata yang menghapuskan kesalahan adalah amal soleh. Adalah perbuatan baik. Jadi kalau perbuatan baik kita lakukan menghapuskan kesalahan. Kalau kesalahan sudah dihapus, otomatis kesulitan akan dihilangkan. Kan begitu rumusnya. Ya. Jadi hari ini teman-teman yang masih mengalami kesulitan hidup, yang masih dalam ujian-ujian kesulitan dan lain-lain, banyakin amal soleh. Sudah, banyakin amal soleh. Tinggal kita cari tahu besok apa itu amal soleh. Yang mana yang termasuk amal soleh. Allah. Ya. Allah alam bisawab. Jangan sampai itu bukan amal soleh tapi amal salah ya Guru ya. Betul. Ada sih yang dianggap amal soleh gitu. Saya pernah ketemu orang yang saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat. Kok masih begini juga? Emang sholat amal soleh? Kita bahas besok. Allahu Akbar. Kita bahas besok. Saya bukan berarti menganulir sholat bukan amal soleh, bukan ya. Tapi kita akan lihat dalilnya besok insya Allah. Siap. Kita lihat dalilnya besok supaya lebih fokus lah gitu. Bukan berarti sholat bukan amal soleh, tapi kalau buat saya nggak menganggap sholat saya amal soleh, saya nggak menganggap menyampaikan nasihat-nasihat adalah amal soleh, saya tetap butuh amal soleh lain. Karena sholat dan menyampaikan nasihat aja nggak cukup. Dalilnya apa? Insya Allah kita bahas besok. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya rada ngegantung nih Guru bikin bertanya-tanya nih. Lagi kan gitu. Biar besok datang lagi gitu ya. Amin amin. Iya, sengaja penasaran ya. Iya, teori marketing biar besok pada datang lagi kan. Besok pada bikin pahala lagi jadinya kan. Alhamdulillah. Kita kebagian, siapa tahu pahalanya. Ya enggak? Kalau pakai amalan sendiri kan nggak yakin masuk surga, Mas. Makanya minta tolong teman-teman yang lain. Siap. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Indra Firmansyah untuk nasihat kajian Quran pada malam hari ini. Semoga ini bisa merubah diri kita menjadi ke arah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya bahagia sekali malam hari ini kedatangan guru saya juga, guru Quran Qori Internasional ini. Kita sapa sedikit ya beliau ya. Kalau nggak disapa berdosa saya nanti. Assalamualaikum Kakak Haja Mastia. Masya Allah. Masya Allah. Beliau ini guru ngaji saya, asisten dosen di kelas saya nih. Kenal nih Bu Siti Aisyah nih, santri beliau juga. Masya Allah, malam hari ini ketemu juga di ASN.
Saya kagak tahu namanya siapa, Tia gitu, tahu-tahu guru saya kan. Masya Masya Allah. Allah. Berkah, bener dah berkah. Masya Allah. Masya Allah. Didatengin Masya orang Allah. soleh. Ini bahasan kita pertama kalau nggak salah Mas. Surat 7 ayat 96. Itu Walau ya. anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi hari ini mudah-mudahan kita dikelilingi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga Amin. jadi wasilah dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Amin Masya ya Allah. Rabbal Alamin. Masya Surat Allah. 796. Siap. Baik, teman-teman, mohon izin tadi awalan belum saya bacakan nama-nama yang akan kita doakan. Yuk sama-sama mohon keikhlasan, keridoan untuk bisa mengaminkan untuk nama-nama yang bersama akan kita doakan. Yang pertama dari Fitratul Islamiyah. Assalamualaikum, mohon doanya untuk adik Sarah, semoga sehat, jodohnya dapat lebih baik, dan juga neneknya semoga sehat lalu, terhindar dari COVID, dan adiknya Mbak Fitroh betah di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Dari Lis Robiah untuk almarhum Suparso bin Mat Husain, ada Saada binti Fulan, Sofiah binti Fulan, Ali Ramdan bin Ahmad Sa'id, Rusmiati binti Bidal, Husaini bin Fulan, Siman bin Fulan, Sugeng bin Fulan, titip yang sedang sakit COVID yaitu Lis Robiah. Insyaallah semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Dari Sarah Maulani, semoga Mbak Sarah dan temannya Mbak Fitroh makin solihah dan dapat jodoh yang soleh. Amin. Dari Nain Nafila, bismillah, mohon doanya untuk ayahnya almarhum Muhammad Basori, dan untuk Nain Nafila semoga lulus tes pondok pesantren. Untuk keluarga semoga terbebas dari hutang dan mendapat rezeki yang berkah. Amin. Dari Abdillah Fakih untuk almarhumah Mbah Ahmad Jailani, Mbah Tasriah, Mbah Hartono, Mbah Sriwilujeng, Mbah Matasid, Mbah Musriah, Mbah Kateman, Mbah Kasinten, Bapak Abdul Rashid, Bapak Hashim, yang sedang sakit Ibu Tuti Sri Handayaningrum, Siti Halimah, dan yang sedang hamil Nurul Habibah, yang sedang sekolah dan mondok Naila Latif Salsabila, Muhammad Gufron Al-Fakih. Dari Zahro, minta doanya untuk almarhum Kamrin bin Puting, Pedian Syah bin Kamrin, untuk Zahratul Jannah dan Nur Lailatun Mutmainnah, semoga lulus di pondok pesantren. Dan mohon doanya juga semoga orang tuanya bisa terbebas dari semua hutang-hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dari Siti Aisyah Bogor, mohon doa untuk almarhumah Masniah binti Samudi, Munira binti Jamsari, Maskani bin Mahari bin Arkat, M. Husain bin Asngari, Ahmad Rifai bin Abdul Somad. Dari Kalika, mohon doanya teman-teman, saudaraku sekalian, Qadarullah, adiknya yang kemarin di ICU Rumah Sakit Polri, Nabila Rohmadini, usia 15 tahun, hari ini pukul 11:30 siang, berpulang ke rahmatullah, ya Allah, setelah berjuang sakit talasemia selama 10 tahun, ya Rabb. Baik, minta doanya juga untuk orang tua saya, Ibunda Hajah Umi Siti Aminah, yang lagi kurang sehat, dan juga istri saya yang sedang hamil, Dayang Indah Maulidia. Yuk sama-sama kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah ini Allah ridho yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan lahir dan batinnya, Allah berikan umur yang berkah, umur yang panjang dan bermanfaat. Kita doakan juga yang sudah almarhumah, semoga Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya semasa hidup, dan semoga bisa berkumpul kembali kepada kita semua di jannahnya Allah Ta'ala, dan semoga segala hajat yang kita baca bersama tadi, semoga Allah ridho untuk memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Ala hadhihin niyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin teman-teman yang hadir sampai akhir ada 23 orang.
berkenan yang untuk bisa mengaktifkan kameranya disilahkan. Saya izin untuk mendokumentasikan di ASN episode ke-47 ini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Tahan sejenak, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kak Mastia, kapan-kapan ngisi ya di ASN ya. Insya Allah, makasih Insya Ki. Siap. Ntar kapan-kapan kita dengerin ngajinya ya. Ini jarang-jarang nih Kori internasional datang kagak diundang, karena kalau ngundang kudu jadwalnya kudu tepat dulu beliau. Ngundang dong di story WA. Oh siap. Ya pokoknya dah sebisa Kak Mastia dah. Kalau bisa mampir, kalau belum bisa semoga dibisa-bisain. Baik, kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin Pamit saya ya. tutup. Siap. Jazakumullah Ustaz Indra, khairan. makasih ya. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz.